Orhan, Orhan, kalau kau ada apa-apa, bagaimana ibu bisa hidup, nak? Bintang bergeser, langit berubah. Ini pertanda reinkarnasi Master Pedang Agung. Aku akan segera memasuki reinkarnasi ketiga, mencari jalan pedang yang lebih tinggi. Selama masa ini, segala urusan Sekte Pedang Langit akan ditangani oleh pengendali bintang. Kami mematuhi guru. Mengatur guru dengan hormat. Orhan, Orhan, kau sudah bangun. Syukurlah. Siapa kau? Suaraku. Aku berinkarnasi ke dalam tubuh anak kecil. Aku ibumu, nak. Kenapa kau begini, Orhan? Jangan buat aku takut. Ibu? Nyonya, penyakit Tuan Muda hanya bisa disembuhkan dengan ramuan suci sekte, ramuan anggrek untuk memperpanjang hidup. Tapi kau hanyalah selir. Meminta ke Tuan Besar mungkin sangat sulit. Tak apa. Besok aku akan ikut ujian sekte. Tuan Besar pernah bilang, siapapun yang lolos ujian berkesempatan mendapatkan ramuan anggrek. Tapi kau harus mengalahkan istri ketua sekte. Itu hampir mustahil. Demi anakku, meski harus mati, aku tetap akan berjuang. Pedangku. Orhan, ibu pergi cari ayahmu. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Semakin dalam bekas pedang di batu uji, menandakan kekuatan pendekar pedang. Dalam 100 tahun ini, hanya 2 pendekar yang meninggalkan bekas pedang. Satu adalah pendekar perang nomor 1 di langit. Yang satunya lagi adalah jenius muda Sekte Pedang Purna, Halimah. Apa ini sulit? Tuhan, dari semua pendekar pedang yang dibina tiap sekte, Halimah adalah yang terbaik di generasi muda. Bahkan Tuan Ashraf bilang, ia punya potensi masuk 10 besar di papan pedang langit. Bagus, masih muda, tapi sudah menarik perhatian pendekar pedang. Ini adalah kehormatan tinggi bagi sekte pedang kita, bahkan seluruh wilayah timur. Masa depan sekte pedang Purna kita bergantung pada kalian, generasi muda. Putrimu pasti akan berusaha sekuat tenaga mengharumkan nama sekte. Bagus. Batu uji pedang kenapa terbelah? Ini tidak benar. Dia menggunakan pedang. Tenaganya sangat mengerikan. Ada yang memakai pedang, membelah batu uji pedang. Bahkan pendekar peringkat 1 di papan pedang langit, meski memakai seluruh kekuatannya, hanya mampu meninggalkan bekas pedang 10 inci pada batu itu. Orang ini mampu membelah batu itu jadi 2. Jika kekuatan sebesar ini muncul di dunia, papan pedang langit mungkin saja harus disusun ulang peringkatnya. Cepat! Kerahkan seluruh kekuatan sekte. Kita harus temukan ahli pedang ini. Jika ia bersedia membimbing sekte pedang kita, maka sekte pedang kita bisa disetingkat dalam sekejap. Baik! Siapa yang sedang mencariku? Orhan, Bukankah ini anak sakit-sakitan dari selir itu? Sudah mempermalukan sekte, masih berani pura-pura sebagai orang hebat yang membelah batu uji. Hari ini adalah hari ujian sekte. Kenapa dia dibawa ke sini? Memalukan sekali. Tuan pernah berkata, siapapun yang lulus ujian punya kesempatan dapat ramuan anggrek. Penyakit Orhan hanya bisa disembuhkan oleh ramuan itu. Aku rela mencoba demi Orhan.
Ramuan anggrek adalah obat spiritual terbaik untuk tingkatkan kekuatan. Hanya aku dan kakakku yang pantas mengonsumsinya sebagai tokoh sekte. Barulah bisa meningkatkan kekuatan sekte pedang kita. Dia seorang anak hina dari Selir. Berani-beraninya bersaing dengan kami. Sumber daya sekte tak akan dipakai untuk orang yang tak berbakat dan tak punya kemampuan. Sekalipun dia anakku. Yoga! Tidak, Tuan. Tuan, aku mohon. Kau selamatkan Orhan. Di hidup ini dan hidup berikutnya, aku rela menjadi budakmu. Aku mohon padamu, Tuan. Aku mohon padamu, selamatkan dia. Aku mohon padamu, tolonglah dia. Aku mohon padamu, tolonglah Orhan. Ayah, Berdiri. Kamu gak perlu sujud ke mereka. Dasar sampah. Ibumu memohon kami agar menyelamatkanmu. Bagaimana kalau begini? Kau dan ibumu bersujud padaku. Mungkin saja aku akan mempertimbangkan berikan sedikit ramuan anggrek padamu. Ujian sekte kan? Baik, aku terima. Apa aku salah dengar? Kau bahkan belum bisa pegang pedang, dasar anak sakit-sakitan. Berani juga kau menyanggupi. Orhan, Percayalah padaku. Kau sudah temukan orang yang membelah batu uji. 100 tahun yang lalu, pendekar pedang datang ke tempat ini saat mengembara dan memasang 2 formasi pedang. Dalam ujian hari ini, peserta harus menemukan pusat formasi dan menembus formasi pedang baru bisa lulus ujian. Berry, kau harus dapatkan ramuan anggrek. Jangan biarkan 2 sampah dari keluarga itu yang dapat. Tenang saja. Ayah, aku mulai dulu. Baik. Sapa kecil, jangan dekati aku dengan ibumu yang rendahan itu. Jangan kotori tanah sekte ini. Hari ini, aku bersumpah akan menembus formasi pedang. Bagus, Berry cukup hebat. Kelihatannya bukan hanya 5 yang luar biasa di antara pendekar muda. Adiknya Berry juga tak bisa diremehkan kekuatannya. Formasi pedang pertama tidak terlalu sulit bagi Berry. Yang sulit adalah formasi kedua. Bahkan saat pendekar pedang masih muda, butuh 7 putaran untuk menembusnya. Entah dia bisa menembusnya atau tidak. 2 formasi pedang ini kalau dibandingkan dengan formasi pedang ciptaanku hanya bisa dihitung sebagai kelas rendah. Sudah bertahun-tahun para junior ini masih menganggap pusaka besar. Dia datang. Itu adalah formasi 5 elemen 10.000 pedang. Pusat formasi telah muncul. Formasi akan ditembus. Itu dia. Setidaknya masih butuh 10 putaran lagi. Sembilan pedang. Jurus pertama. Iya. Bagus. Dengan 11 putaran, ia berhasil menembus formasi pedang. Memang generasi muda yang patut diperhitungkan. benar-benar 11 putaran. Kata-kata Orhan ternyata tepat. Kalau Berry saja sehebat ini, betapa mengerikannya kekuatan kakaknya. Kalau begitu, Ayah. Sapa kecil.
Sekarang giliran kalian. Siapa yang menang masih belum pasti. Biar aku yang maju berikutnya. Nyonya kedua, kau tak membiarkan anakmu si lemah dan penyakitan itu naik kan? Lebih baik tak usah, nanti langsung mati. Siapa bilang dia akan naik? Ujian hari ini akan kuhadapi sendiri. Hah? Sila, aku paling tahu seberapa bagus ilmu pedangmu. Dalam ujian sekte, dengan kemampuan yang gak seberapa itu, mana mungkin kau bisa lolos? Kalau kau naik ke sana, hanya akan mempermalukan keluarga Purna. Ketua sekte tidak mau menyelamatkan Orhan, tapi demi Ramon Anggrek, meski harus mengorbankan nyawaku, aku tetap harus mendapatkannya untuk Orhan. Keras kepala dan bodoh. Sila selama bertahun-tahun hanya sibuk urus rumah. Sudah lama lalai berlatih ilmu pedang, mau menembus formasi serumit ini, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Hari ini sekalipun kau mati di atas arena, kau tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa anakmu. Tunggu. Nyonya kedua, bolehkah aku yang maju dulu? Akhirnya bisa lihat Halimah bertarung. Aku harus menyimak baik-baik dan belajar. Putriku, biar mereka lihat sendiri seberapa jauhnya jarak antara seorang jenius dan seorang sampah. Nyonya kedua, lihat baik-baik. Formasi pedang 3 unsur, perpaduan antara nyata dan semu, ilmu pedang tak berwujud, angin tanpa suara, napas setenang air, cahaya tanpa bayangan, pedang cepat tanpa jejak. Gaya kedua jurus pedang teratai biru cukup untuk memecah formasi ini. Bagus! Kau lihat? Jurus pedang teratai biru, meski merupakan jurus pedang paling dasar, namun juga yang paling efektif. Masih muda Belia sudah mengerti prinsip kesederhanaan adalah kebenaran tertinggi. Kenapa Halimah tak menggunakan jurus andalannya Dugu Pedang 9? Kenapa justru menggunakan jurus paling dasar, teratai biru, untuk menembus formasi? Aku mengerti sekarang. Nyonya kedua sudah lama tidak berlatih pedang. Mungkin kini yang ia ingat hanyalah jurus teratai biru. Ia sedang mengajarkan Nyonya kedua cara menembus formasi. Formasi 1000 pedang 5 unsur, susunannya sangat bulat dan utuh. Jika penembus formasi tidak mati atau tertangkap, formasi ini tidak akan berhenti. Dari posisi ini, jadikan tubuh sendiri sebagai titik awal. Serangan hujan pedang pertama jangan dilawan secara frontal. Simpan tenaga. Halimah, cepat gunakan jurus andalanmu Dugu Pedang 9. Jangan cuma perhatikan mereka berdua. Lihat Halimah. Hanya 2 babak. 2 babak langsung menembus formasi pedang peninggalan Master Pedang Suci. Inilah kekuatan putri sejati Sekte Pedang. Bagus. Benar-benar luar biasa. Bahkan saat muda dulu, Dewa Pedang pun tak lebih hebat darinya. Sungguh pantas disebut naga sejati Sekte Pedang kita. Bagus. Halimah ini memang cukup berbakat. Kalau diberi bimbingan sedikit, ada kemungkinan dia bisa meraih inti sejati ilmu pedang. Halimah, kau hebat sekali. Nyonya kedua, semangat! Sekalipun seluruh cara memecahkan formasi pedang sudah diberitahukan, dengan kemampuannya dia tetap tak akan bisa menembus. Ramuan anggrek ini hanya bisa dimiliki oleh putriku. Bagaimana kalau aku saja yang maju? Orhan, percayalah pada ibu. Formasi pedang 3 unsur, penuh tipuan yang kenyataan, jurus pedangnya tak berbentuk. Dia kenapa?
Hah? Nyonya kedua memang punya kemampuan. Sayangnya, putranya lemah sejak lahir. Tak cocok belajar ilmu pedang. Itu semua gara-gara kakakmu bersikeras ingin mengajarinya. Tenang saja. Hanya dengan jurus dasar seperti teratai biru, mana mungkin bisa melewati formasi 1000 pedang 5 unsur. Dari posisi ini, jadikan tubuh sendiri sebagai titik awal. Serangan hujan pedang pertama, jangan dilawan langsung, simpan tenaga. Gawat, hujan pedangnya terlalu cepat. Aku tak bisa menerobosnya. Jangan kira hanya dengan jurus yang diajarkan kakakku bisa menembus satu formasi pedang sederhana, lalu menjadi besar kepala. Masih ingin menantang formasi 1000 pedang 5 unsur. Cara menembus formasi 5 unsur dengan hanya mengandalkan jurus dasar seperti teratai biru memang tidak akan berhasil. Nyonya kedua sepertinya tak akan mampu bertahan satu babak pun. Meski Halimah telah memberitahuku cara memecahkan formasi, namun dengan tingkat kemampuanku, aku tetap tak mampu menembusnya. Sepertinya hanya ada satu jalan pertarungan hidup mati. Di dunia ini tak ada jurus pedang tingkat rendah, yang ada hanyalah pendekar pedang tingkat rendah. Gunakan saja jurus teratai biru, nanti lemparkan pedang ke langit dan formasi ini akan runtuh dalam satu serangan. Lemparkan pedangnya ke langit. Benar-benar ide yang konyol. Orhan, apa kau ingin membunuh ibumu sendiri? Benar-benar otaknya sudah rusak. Bahkan yang menduduki peringkat pertama di daftar pedang langit, pendekar pedang pun tak berani mengklaim bisa memecahkan formasi ini dalam satu jurus. Kecuali orang itu adalah pendekar pencipta formasi 5 unsur itu sendiri. Orhan, tempat ini bukan tempat untuk bertindak semaumu. Mundur! Lemparkan pedang ke langit. Kenapa aku tak terpikirkan itu? Cara ini mungkin memang bisa berhasil. Satu jurus untuk memecah formasi. Percayalah padaku dan maju dengan berani. Aku jamin formasi ini tak akan menyakitimu sedikit pun. Tak ada pilihan lain. Sebisa mungkin, tahan selama mungkin. Datang. Sekarang. Gunakan saja jurus teratai biru. Lempar pedangnya ke langit nanti. Tak ada waktu lagi. Kita harus bertaruh. Ternyata benar dia gunakan. Jurus teratai biru, jurus pertama. Apaan ini? Ini kok bisa begini? Satu jurus langsung membaca formasi 5 unsur. Bahkan seorang jenis seperti Halimah butuh 2 babak penuh. Tapi Nyonya Muda ini benar-benar menggilas habis. Orhan, ibu berhasil. Ibu berhasil. Ibu berhasil, Orhan. Perempuan jalan ini beruntungnya keterlaluan. Memecahkan formasi itu seperti mendaki gunung. Setiap langkah semakin tinggi. Orhan mampu membimbing Nyonya kedua memecah formasi hanya dengan satu jurus. Itu pasti bukan karena keberuntungan. Ibu, apa kita benar-benar harus menyerahkan ramuan anggrek kepada mereka? Jangan panik. Ketua sekte pasti tidak akan setuju untuk menyia-nyiakan sumber daya sekte demi Orhan si sampah kecil. Tuan, sekarang aku sudah bisa menggunakan ramuan untuk menyelamatkan Orhan, kan? Tidak boleh. Kau pikir tanpa bimbingan Halimah, dengan kemampuanmu sendiri, kau bisa lulus dari ujian ini? Tapi kau pernah bilang... Diam! Tingkat keahlian pedang bukan cuma ditentukan dari kemampuan memecahkan formasi. Terlebih lagi, formasi tadi berhasil kau pecahkan hanya karena keberuntungan. Kalau aku memberikan ramuan anggrek padamu, siapa yang akan terima? Orang tua ini sejak awal memang tak berniat membiarkan Orhan hidup. Selama bertahun-tahun ini ibu dan anak itu di dalam sekte yang kejam ini entah sudah menjalani hidup seberat apa. Nyonya kedua, jangan bilang kami menindasmu. Bagaimana kalau begini? Kau bertanding denganku. Kalau kau bisa memecahkan formasi 9 pedang duguku, mungkin aku akan pertimbangkan memberikan ramuan anggrek padamu. Begitu, semua orang akan setuju, bukan? Benar kan? Baik, aku terima tantangan. Sila, begitu naik kering, aku ingin kau pergi tanpa kembali.
Atau aku yang menggantikanmu? Orhan, ibu pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Ibu hanya berharap kau tumbuh dengan sehat dan selamat. Selain itu, semua tak penting. Nyonya kedua, jika kau tetap ingin cari mati, jangan salahkan aku yang tidak sabar lagi. Hati-hati! Dugu 9 pedang, jurus pedang tingkat tertinggi yang ditinggalkan pedang suci, kecuali lawan memiliki kekuatan luar biasa. Jika tidak mungkin bisa memusnahkan jurus ini. Dengan kekuatanmu yang seperti ini, tak heran kalau kau bisa mendidik anak yang tidak berguna seperti itu. Ayah sudah memutuskan menang kalah. Segera panggil tabib untuk menyembuhkan nyonya kedua. Halimah, aku tidak apa-apa. Aku masih bisa bertarung. Nyonya kedua memang belum mau menyerah sebelum mencapai tujuan. Atau kau merasa benar-benar memiliki kekuatan untuk memecahkan dugu 9 pedang yang ditinggalkan oleh pedang suci? Tak tahu malu. Pengecut! Bocah, cukup! Nyonya kedua, menurut aturan, jika terjatuh dari ring anakmu seumur hidupnya tak akan mendapatkan obat penyelamat hidupnya. Kau cari mati! Apa bagusnya menindas wanita? Aku yang akan melawanmu. Yang tua datang untuk mati belum cukup, sekarang ada yang muda juga. Belajar satu gerakan dasar saja sudah sombong. Tapi aku lihat bakatmu. Sepanjang hidupmu mungkin hanya bisa belajar gerakan pertama itu. Kepala kecil. Baiklah. Karena kau tetap ingin naik ke ring dan sok jagoan, silakan. Tapi ini kesempatanmu hanya sekali. Jika kau tak bisa memecahkan 9 pedang duguku, kau akan mati. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan mengajarnya sekali. 9 pedang dugu. Begini cara menggunakannya. Anak kecil hanya membawa ranting patah dan naik ke ring seperti main-main. Bermain pura-pura. Seorang sampah yang bahkan tak pernah berlatih pedang malah menghafal gerakan dasar. Kira-kira sudah bisa 9 pedang dugu? 9 pedang dugu tak hanya ada 9 gerakan. 9 gerakan terhubung bergabung menjadi satu. Itulah inti dari 9 pedang dugu yang sesungguhnya. Gabungkan. Energi pedang ini adalah serangan dari pedang suci. Apa itu penyatuan omong kosong? Tak mengaku kalah, mati saja. 9 pedang dugu. Gerakan pertama. Orhan, hati-hati. Ada yang tak beres. Apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini? Orhan, cepat turun. Ketua, apa kabar? Tak ada perubahan. Johnny, ternyata kau yang mengatur semua ini. Berani sekali melukai anakku. Siapa dia? Dia adalah ketua sekte pedang kedua di kota timur, Johnny. Selama ini dia selalu tidak puas pernah lebih unggul dari mereka. Jika aku serius, dia sudah lama mati.
Jangan sembarangan menuduhku. Masih membela diri, bukan kau? Jangan-jangan itu perbuatan sama kecil itu. Katakan, kau mau apa? Aku akan menantang keluarga Purna dengan pertandingan hidup atau mati. Pemenang bukan hanya akan mendapatkan gelar yang sebagian terkuat di Kota Timur, tapi juga akan menguasai Sekte Pedang. Dan wilayah Sekte Pedang akan diserahkan kepada pihak pemenang. Ayah, Sekte Pedang adalah warisan keluarga Purna selama 100 tahun. Tidak bisa dijadikan taruhan. Benar, dia pasti datang dengan persiapan. Kita tak boleh menerima tantangan ini. Ternyata keluarga Purna hanya orang-orang lemah dan tidak berguna, yang hanya bisa bersembunyi di belakang seperti anjing. Kau! Niat pedang. Ada sesuatu di balik itu. Jangan gegabah. Dia bukan orang biasa. Dan berwawasan, dia bisa melihat kekuatan serigala jahat. Serigala jahat. Apakah dia yang pertama kali menantang daftar pedang langit dan berhasil masuk ke posisi ke-26? Pedang hitam yang mengejutkan. Omong kosong! Berani datang mencariku. Hanya ada satu jalan kematian. Kuserahkan padamu. Keluarga Purnamu hanya punya kekuatan segini. Jangan keluar dan memperlucon. Kembali dan latih diri lagi. Jangan hina Sekte Pedang kami! Ya! Apa yang kau sombongkan? Anakku, kalau dia serius, dia bukan tandingannya. Tidak, orang itu sudah memahami inti pedang. Barry bukan lawannya. Memahami inti pedang tak semudah yang kau bayangkan. Ya, kau tidak lihat dia hanya bertahan dengan susah payah. Anak sampah ini, diam kalau tidak mengerti. Dia paham inti pedang. Barry! Barry! Kamu nggak apa-apa? Orhan, bagaimana kau tahu? Sebagai seorang pendekar pedang, membedakan kekuatan lawan adalah pelajaran wajib. Orhan? Itu saja. Berani mengaku diri sebagai yang terkuat di Kota Timur. Cuy. Penguasa Purna, jika kau takut menerima tantangan, kau bisa berlutut dan mengakui bahwa aku, Johnny, adalah yang terkuat di Kota Timur. Aku beri kau waktu 10 hari. Sombong! Apakah kau menganggap keluarga Purna tidak ada apa-apanya? Aku terima tantangan ini. Aku terima! Ayah? Karena penguasa Purna setuju, kita akan bertemu di arena. Lihat siapa yang lebih kuat. Aku duluan. Kau bukan tandingan mereka. Tadi aku terlalu meremehkan. Dan kalau aku tidak ikut, apa mereka ingin membiarkan anak sampah itu maju? Aku akan maju. Halimah, pertarungan ini menentukan kehormatan dan kehinaan Sekte Pedang Purna. Lakukan yang terbaik. Lagi pula, mereka tidak bisa mengandalkan apa-apa. Kaulah harapan kami. Jangan ragu lagi. Siapapun yang maju akan kubunuh. Halimah, siap dengan pedang. Hah, peringkat ke-26 di daftar pedang surga kenapa memangnya? Bukankah hanya selisih satu peringkat dengan kakakku? Tidak, daftar pedang surga selisih satu peringkat. Sebenarnya kekuatannya beda jauh. Pertarungan ini tidak akan mudah. Masih ada kesempatan. Masih jauh. Kau sampah. Jika tidak mengerti pedang, lebih baik diam. Apa kau tak melihat mereka berdua imbang? Lihat saja sendiri. Serigala jahat menggunakan teknik ini, formasi pembunuhan petir, mengalahkan para ahli di daftar pedang surga. Pasti bisa masuk 7 besar dalam seni pedang.
Bagaimana cara mengatasi ini? Dengar-dengar, ada cara untuk mengatasi teknik pedang dulu. Hanya orang yang menguasai seni pedang suci, yang bisa mengetahuinya. Lalu bagaimana ini? Kita tak berhak meminta bantuan dari pejabat itu. Penguasa Purna, anakmu dalam darahnya mengalir darah yang hina seperti milikmu. Ditakdirkan tidak akan menjadi besar. Anakmu yang sampai itu adalah bukti terbaik. Kalaupun, jangan salahkan dia. Tak ada celah sama sekali. Setiap teknik pedang punya celah. Contohnya adalah 5 elemen tadi. Tutup mulutmu. Jangan ganggu Halimah bertarung. 5 elemen. Apakah Bagus. Sampah. Pikirmu cepat juga? Bahkan peringkat 20 besar di daftar pedang surga tidak mungkin bisa menyelesaikan dalam satu serangan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Orhan dia bisa melihat semua celah orang? Jika kalah cepat pergi. Ingin bertanya pada kakakku, kau tak layak. Gerakanmu indah, tapi bagaimana? Hanya indah di luar. Tatia selama tinggal hingga 5 tahun, nanti kembali lagi. Benar. Jika bukan karena sampah kecil itu mengacaukan, Halimah sudah pasti menang. Master Hasan, mohon bantuannya. Kenapa langit menjadi gelap? Orang ini bisa membuat langit dan bumi berubah warna karena dirinya. Kekuatan dalam dirinya begitu besar. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya dia adalah... Oh, akan ada pertunjukan yang menarik. Langkahnya seperti setan. Cepat luar biasa. Ada sedikit kemampuan, tapi tidak banyak. Halimah, hati-hati. Orang ini tak boleh diremehkan. Anak kecil, aku akan memberimu 2 gerakan terlebih dahulu. Hanya bertahan, tidak menyerang, supaya tidak ada yang bilang aku menindas yang lebih mudah. Sombong! Satu pedang. Halimah, berikan seluruh kekuatanmu. Kakakku akan mengeluarkan teknik pedang pembunuh. Orang tua ini sudah selesai. Pedang Dugu 9 teknik. Gerakan kelima. Ini? Pedang Dugu 9 teknik yang diciptakan oleh pedang suci. 3 gerakan terakhir adalah inti dari teknik ini. Kalian orang-orang biasa. Lebih baik latihan lagi. Halimah! 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 Kakak! Halimah! Ayah, maafkan aku. Gawat, jika Halimah saja tidak bisa mengalahkannya, lalu siapa yang bisa mengalahkan orang tua ini? Orhan. Kakak, kau gila. Dia hanya seorang pembuat onar, takkan bertahan lebih dari 1 detik. Kekuatan orang ini memang melebihi kita berdua. Kesalahan ada padaku sebagai kepala sekte karena meremehkan lawan. Aku tak menyangka keturunan Purna, warisan ratusan tahun, apa ini akan hancur di tanganku? Tuan Pur, kalah dari aku bukanlah aib. Lebih baik latih pedangmu lebih giat lagi. Ternyata kau. Siapa? Hasan. Dia adalah ahli yang berada di urutan ke-13 di daftar pedang langit.
Dengan hanya mengandalkan pedang gemuruh, dia berhasil mengalahkan jenius dari utara. Tak heran, dia bisa membuat langit dan bumi berubah warna. Kau ternyata mengundang seorang ahli tingkat seperti ini. Satu-satunya harapan keluarga Purna adalah memanggil Dewa Pedang untuk mengalahkan kalian. Tapi keluarga kalian tidak sekelas itu. Tak pantas. Tapi aku bukan orang yang pelit. Aku akan memberi kalian keluarga Purna satu kesempatan hidup. Biar Yoga menjadi anjing penjaga. Siapa yang bisa memenangkan arena hidup mati? Aku akan memberikan ramuan anggrek sebagai hadiahnya. Melawan ahli urutan ke-13 di daftar pedang langit itu sama saja dengan mencari mati. Sudah takut sebelum bertarung. Di mana keberanian pendekar kalian? Hah? Aku akan bertarung. Cepat turun, kau bukan lawannya. Orhan, asalkan dapatkan ramuan anggrek, kehidupanmu bisa diselamatkan. Meskipun hanya ada sedikit kesempatan, ibu tetap akan berjuang untuk itu. Teknik pedang dugu. Serangan tadi. Jika itu adalah serangan dari pendekar pedang suci, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Sayang sekali, kau hanya mempelajari dasarnya, tidak bisa melukaiku sedikit pun. Mungkin sudah saatnya menyerah. Aku harus menang. Mas Hasan, wanita ini tak menganggap Anda serius. Dia bahkan berpikir dia bisa menang. Menang? Pukul dia. Aku bahkan tak perlu mengeluarkan pedangku. Pukulan yang bagus. Harus seperti memukul anjing mati. Pukul orang dari keluarga Purna. Semua salahku. Karena tidak memahami dengan baik teknik pedang dugu. Jika aku bisa memiliki 10% kekuatan pedang suci hari ini, kita tidak akan terjebak dalam keadaan seperti ini. Seharusnya kita tak ada di situasi ini. Tunggu. Arena hidup mati. Tidak boleh ada yang ikut campur. Itulah aturan pedang. Cepat turun. Apa yang lebih penting dari nyawa sendiri? Anak bodoh, kaulah nyawa ibu. Kau terluka parah. Kenapa masih belum menyerah? Karena anak. Anak adalah alasan mengapa aku tidak bisa kalah. Aku mohon padamu. Aku mohon selamatkan Orhan. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia. Apa yang akan kau lakukan? Begitukah? Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Ini tidak mungkin. Selanjutnya, serahkan padaku. Mana mungkin? Nyonya, ayo. Orang tua, aku akan melawanmu. Anak kecil, kau belum cukup umur. Pergi main dengan tanah liat. Lalu kalau kau dikalahkan oleh anak kecil ini, apa yang harus dilakukan? Dikalahkan? Anak sampah ini, kalau bisa mengalahkan Master Hasan, aku akan memanggilmu ayah. Tapi aku tidak akan menerima anak durhaka seperti kau. Kalau kalah, berlututlah. Ayo teriak, kulihat kau suka menyalak seperti anjing. Kau? Baiklah. Aku ingin melihat anak ini punya kemampuan apa. Master Hasan, ajari anak kecil ini pelajaran yang keras. Apa kau sudah gila?
Kau bahkan belum menyentuh dasar ilmu pedang. Kenapa kau harus maju? Pakai pedang kayu untuk bermain ini seperti bermain rumah-rumahan, pamer kemampuan apa? Orhan, Keluarga Purna yang besar ini sampai terjatuh mengandalkan anak kecil. Kau yakin kau mau bertarung dengan cara ini? Tentu saja. Hanya anak kecil sepertimu. Aku cukup dengan sepedang. Orang tua masih berpura-pura. Pedangnya sangat cepat. Ini tidak mungkin. Aku menghabiskan 30 tahun penuh untuk menguasai teknik ini. Mencapai jam ada 3 sempurna. Dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan bisa memotong pedangku dengan satu serangan. Mas Hasan, pertarungan ini menentukan masa depan keluarga Joni. Jangan berikan kesempatan pada anak kecil ini. Anak kecil, kau memang punya sedikit kekuatan. Tapi di hadapanku yang telah berlatih pedang selama 50 tahun, kau hanya seperti seekor belalang yang berusaha menghalangi kendaraan. 50 tahun itu untuk dibanggakan. Tak terima. Tadi aku terlalu meremehkan. Sekarang aku akan tunjukkan padamu bagaimana nama di peringkat 13 di daftar pedang langit didapatkan. Akan kubuktikan. Selesai. Orang itu benar-benar akan serius. Ternyata bahkan Halimah pun bukan tandingannya. Orhan pasti tidak bisa mengalahkannya. Sekarang menyerah saja masih bisa. Sudah tidak bisa lagi. Gerakan pedangmu semua itu hanya sisa-sisa yang aku mainkan ratusan tahun yang lalu. Jika kau cari mati, aku akan penuhi keinginanmu. Gawat, itu adalah teknik pedang terbaik yang ada di peringkat 4 besar teknik pedang salju. Bahkan para ahli dari 10 besar daftar pedang langit akan sangat berhati-hati dengannya. Kau anak kecil. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan orang tua yang telah berlatih selama puluhan tahun? Turunlah! Diam. Lihatlah dengan baik teknik 9 pedang dugu yang sebenarnya. Teknik naga salju. Satu pedang membelah langit. Ini, naga itu benar-benar terbelah dua.